Naam, ayuhal ikhwal wal akhwat, insyaallah kita mulai kembali kajian sore hari ini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Naam, ayyuhal ikhwal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam kajian Ibnu Katsir, ya, kajian tafsir Ibnu Katsir, di mana kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya surat Al-Muzammil. Ya, insya Allah kita akan melanjutkannya, dan sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai 9. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya semoga ya, antunna juga masih selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan serta adanya keistiqomahan. Nah, baik ikhwan dan akhwat, ya mari kita sama-sama dengarkan ya secara seksama ya kajian tafsir Ibnu Katsir, dan akan anak ulang kembali sebentar ayat dari surat Al-Muzammil tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabahan tawila Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Di ayat pertama surat Al-Muzammil Allah berfirman ya ayyuhal muzammil, maksudnya adalah wahai orang yang berselimut, ya. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari, ya kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin qus minhu qalila, baik separuhnya atau setengahnya atau kurang sedikit dari itu. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkanlah seperdua itu. Nah, kemudian bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa,
dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi ketika di malam hari itu jiwanya bisa terisi ketika digunakan untuk ibadah kepada Allah, serta bacaannya pun lebih berkesan. Nah, innalaka fin nahari sabhan tawila, sungguhnya pada siang hari engkau dapat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang ya. Ketika malamnya sudah digunakan untuk ibadah, maka siangnya boleh digunakan untuk hal-hal urusan yang panjang. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabatila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan separuh hati, dan dan beribadah kepadanya dengan separuh hati, dengan sepenuh hati. Naam. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, ya, sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila, yaitu Tuhan yang memiliki timur dan memiliki barat. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Nah, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Ya, kemudian untuk tafsirnya kita sudah menjelaskan pada pertemuan kemarin beberapa paragraf dan hampir dua atau tiga masuk ke dua halaman Nah, kemudian kita akan mulai dari ucapan Imam Ibnu Katsir di paragraf yang 1, 2 dan 3 ya. Paragraf ketiga insyaallah. Nah, di sini kita akan mulai dari paragraf tersebut insyaallah. Nah, Imam Ibnu Katsir berkata, wa qauluhu ta'ala inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Qala Abu Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin nasya'a qama bil Habasyah. Nah, ya, kemudian firman Allah Ta'ala sesungguhnya nasyi'atal lail, bangun malam itu untuk melaksanakan ibadah, hiya asyaddu wat'aw. Nah, ini bisa mengisi jiwa, bisa mengisi kekosongan jiwa, wa aqwamu qila, dan inilah bisa menyerap perkataan yang berkesan pada malam hari. Nah, Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, kata nasya'a maksudnya adalah qama bil Habasyah. Inna nasyi'ah kan berasal dari kata nasya'a. Kata Abu Ishaq, nasya'a itu artinya qama bil Habasyah, berdiri dengan Habasyah. Habas itu dengan tenang ya, habas. Makanya orang yang dipenjarakan disebut juga dengan mahbus. Nah, tapi bil habasa maksudnya di sini adalah dia berdiri dengan jiwa yang tersadar ya kan, dengan jiwa yang sadar. Nah, qala Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair al-lailu kulluhu nasyi'ah. Ya, kata Umar dan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, kata mereka malam itu seluruhnya nasyi'ah. Ya, nasyi'ah itu tadi ya, nasyi'atul lail bangun, bisa digunakan untuk ibadah, untuk bangun. Wa kadza qala Mujahid wa ghairu wahid ya. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Mujahid ya, seperti itu juga yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya.
Yuqalu nasya'a idza qama minal laili. Wa fi riwayatin an Mujahid ba'dal isya. Nah, kemudian dikatakan bahwa nasya'a itu maksudnya adalah ketika bangun dari malam hari atau di malam hari. Ya, kemudian dari Mujahid disebutkan juga bahwa nasya'a artinya ba'dal isya, ya. Jadi malam yang disebut nasya'a itu adalah setelah isya, kata Mujahid. Nah, kada qala Abu Mijlas wa Qatadah wa Salim wa Abu Hazim wa Muhammad ibn al-Munkadir wal gharadu anna nasyi'atal laili hiya sa'atuhu wa awqatuhu wa kullu sa'atin minhu tusamma nasyi'atan wa hiyal anas wa hiyal annat. Nah, kemudian begitu juga Abu Mijlas dan Qatadah dan Salim dan Abu Hazim dan Muhammad bin Muqaddir berkata, maksud dari kata inna nasyi'atal lail, ya, adalah waktu, ya, sa'ah masanya, awqatuhu waktunya, dan setiap masa itu bisa dinamakan dengan nasyi'ah. Nah, nasyi'ah atau al-annat maksudnya ya, sesuatu yang memberatkan, Nah, wal maksud anna qiyamal lail huwa ashaddu muwata'atan bainal qalbi wal lisani wa ajma'u ala tilawah. Walihada qala ta'ala hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila ay ajma'u lil khatiri fi ada'il qira'ati wa tafahumiha min qiyamin nahar. Li'annahu waqtu intisharin nasi wa laghatil aswati wa awqatil ma'ash. Waqala al-Hafiz Abu Ya'la al-Mawsili haddatsana Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari haddatsana Abu Usamah haddatsana al-A'mash anna Anas ibn Malik qara'a hadhihi al-ayat inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aswabu qila faqala lahu rajulun innama naqra'uha wa aqwamu qila faqala lahu inna aswaba wa aqwama wa ahya'a wa ashbaha hadha wahidun. Naam, baik. Kemudian maksud dari kata anna qiyamul lail huwa asyad, ya, bahwasanya bangun pada malam hari itu adalah sesuatu yang asyaddu muwata'atan bainal qalbi, ya. Berat sekali antara hati dan lisannya untuk digabungkan ketika bangun malam. Nah, kemudian juga ditambah dengan tilawah, ya, menggabungkan antara hati dengan lisan saja ketika malam hari untuk melakukan ibadah itu susah, apalagi ditambah dengan tilawah. Nah, karena itu Allah berfirman asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, bahwa malam hari atau qiyam atau, ya, bangun di malam hari itu adalah hal yang bisa benar-benar menghidupkan jiwa dan benar-benar, ya, bisa mengesankan, ya, di tilawah kita. Nah, maksudnya ajma'u lil khatiri fi ada'il qira'ah wa tafahumiha. Maksudnya adalah dia bisa menggabungkan bagi apa yang di hati untuk melaksanaan, ya, qira'ah atau membaca dan memahami min qiyamin nahar, daripada ketika berdiri atau bangun di siang hari. Nah, kenapa kalau di siang hari? Karena siang hari itu waktu intisar nasya. Pada siang hari itu kan waktu-waktu menyebarnya manusia, intisyarin nas, menyebarnya manusia. Walaghatil aswad, dan suara-suara itu campur aduk, ya, bertabrakan. Wa awqatul ma'as, dan siang hari juga, ya, adalah merupakan waktu mencari rizki. Nah, makanya agak susah untuk konsentrasi di siang hari. Nah, kemudian Hafidz Abu Ya'la al-Musili, ya, beliau menyampaikan dari guru-gurunya
sampai kepada Anas bin Malik ya tentang ya qiraah atau bacaan ayat ini. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aswabu qila ya. Anas bin Malik pernah membaca ayat ini tapi ada tambahannya dengan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aswabu qila, bukan wa aqwamu. Bukan wa aqwamu tapi wa aswabu qila. Kemudian seseorang bertanya atau berkata, sesungguhnya kami itu membacanya wa aqwamu qila bukan wa aswabu. Wa aqwamu qila. Kemudian Anas bin Malik berkata, sesungguhnya aswab, wa aqwam, wa ahya, wa asbah itu satu makna. Itu adalah satu makna kata Anas bin Malik. Nah, jadi aqwam ya itu maknanya sama dengan aswab. Aswab sama dengan aqwam atau ahya atau asbah itu semuanya maknanya kata beliau satu. Ya, kemudian walihada qala ta'ala inna laka fin nahari sabhan tawila qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Atha Ibnu Abi Muslim al-faraghu wan naum wa qala Abu al-Aliyah wa Mujahid wa Abu Malik wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah wa Rabi ibn Anas wa Sufyan al-Thawri faraghan tawilan wa qala Qatadah faraghan wa bughyatan wa munqalaban wa qala Suddi sabhan tawila tatawu'an katsira. Qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam fi qouli ta'ala sabhan tawila qala li hawaijika fa'afrigh li dinika al-lail. Qala hadha hina kanat as-salatul lail faridatan thumma inna Allah tabaraka wa ta'ala manna ala ibadihi fa khaffafaha wa wada'aha wa qara'a qumil laila illa qalila ila akhiril ayah thumma qara'a inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil laili wa nisfah hatta balagha faqra'u ma tayassara minhu al-lail nisfahu aw thuluthahu thumma jaa'a amrun awsa' fa'afsahu wa wada'a al-faridata anhu wa an ummatihi faqala wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa hadzal ladzi qalahu kama qala. Naam. Ya, kemudian karena itu juga Allah berfirman, sesungguhnya innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya ada milikmu pada siang hari itu sabhan tawila, waktu yang banyak ya, atau kekosongan yang tawil, yang panjang. Nah, Ibnu Abbas dan Ikrimah dan Atha dan Ibnu Abi Muslim mereka berkata ya bahwa sabhan tawila itu artinya al-farah wan naum. Sabhan tawila diartikan waktu kosong dan tidur. Nah, kemudian Abu Aliyah dan Mujahid dan Abu Malik dan Dhahhak dan Hasan dan Qatadah dan Rabi bin Anas dan Sufyan al-Thawri mereka berkata faraghan tawila ya, faraghan tawila tentang kata sabhan tawila mereka katakan faraghan tawila atau kekosongan ya, waktu luang yang banyak. Nah, kemudian Qatadah berkata faraghan wa buhyatan wa munqalaba ya. Maksud dari sabhan tawila adalah faraghan, waktu yang luang ya, waktu yang kosong. Buhyatan yang tidak ada tidak ada kepadatan di situ. Munqalaba dan tidak dipadatkan. Munqalaba tidak ada yang menggunakan enam. Kemudian Suddi ya berkata sabhan tawila, maksud dari kata sabhan tawila kata beliau adalah tatawu'an katsira, melakukan ibadah yang tatawu ya, yang sunnah itu secara banyak. Nah, kata beliau. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga berkata tentang firman Allah Ta'ala sabhan tawila, kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam maksudnya adalah li hawaijika fa'afri lidinikal lail. Sabhan tawila pada waktu siang ya, Allah berikan waktu yang luang untuk keperluanmu, maka luangkanlah untuk agamamu di malam hari. Maksudnya kata tadi siapa? Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah,
Kemudian qala hadza wa hina kanat as-salat. Dan mereka katakan ini itu dahulu ketika sholat malam itu masih diwajibkan, ya. Ketika sholat malam masih diwajibkan, maka mereka banyak mengartikan atau banyak memberikan arti-arti yang berbeda. Nah, kemudian ya sesungguhnya Allah tabaraka wa taala sudah memberikan nikmah, manna ala ibadi, memberikan nikmah kepada hamba-hambanya, dan kemudian beliau meringankan dan meletakkan kewajiban tentang qiyamul lail. Kemudian ya dibacalah ayat qumil laila illa qalila ila akhir ayat. Kemudian beliau baca setelahnya inna rabbaka, ya, beliau bacakan bahwa sesungguhnya Rabbmu itu mengetahui bahwa kamu itu taqumu adna, ya, kamu berdiri lebih kecil, ya, adna lebih kecil dari sepertiga lail, sepertiga malam, wanisfahu, dan dari separuhnya, sampai ya ke firman Allah faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa saja dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Bacalah apa saja dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Nah, kemudian auf nisfa minhul lail nisfahu, ya, baik setengahnya atau sepertiganya, ya. Kemudian dia datang dengan perkara yang lebih luas. Maka ia meluaskan tempat peletakan, ya, atau tempat dulu diletakkannya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian letakkan, ya, atau ditinggalkan. Nah, baik baginya, bagi Nabi, atau dan juga bagi umatnya. Ya, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di ayat lain, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu sebagai tambahan untukmu, nafilatalak sebagai tambahan untukmu. Semoga Allah membangkitkanmu ke tempat yang lebih terpuji, ya. Ini ada di surat Al-Isra, dan seperti itulah penjelasan para ulama tentang ayat tadi. Nah, wallahu alam. Kemudian kita lanjutkan ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu alaihi ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi haitsu qala haddatsana Yahya haddatsana Sa'id bin Abi Urubah an Qatadah an Zurarah ibn Awfa an Sa'id bin Hisham annahu talaqa imra'atahu thumma irtahala ila al-Madinah li yabi'a aqaran lahu biha wa yaj'aluhu fil qura wasilah thumma yujahidu ar-rum hatta yamut. Falaqiya rahtan min qaumihi fahaddatsuhu anna rahtan min qaumihi sittatan aradu dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang menunjukkan atas hal itu adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana beliau berkata, atau ya di mana beliau meriwayatkan bahwasanya telah sampai kepada kami Yahya menyampaikan kepada kami, kemudian Sa'id menyampaikan kepada kami, Abi Urubah dan Qatadah dan Zurarah bin Awfa, ya, menyampaikan haddatsana Sa'id bin Abi Urubah, ya. Kemudian Sa'id bin Abi Urubah menyampaikan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Sa'id bin Hisham, bahwa dia pernah mentalak istrinya, ya, talaqa imra'atahu, pernah mentalak istrinya. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menjual barang-barangnya, untuk menjual barang-barang milik dia. Naam. Ya, kemudian dia menjadikannya fil qura wasilah, ya, di tempat-tempat, ya, yang sudah disediakan, dan tempat tempat barang, ya, atau benda-benda tajam, silah, ya, silah itu senjata. Nah,
Kemudian dia pergi berjihad ke Rum, pergi berjihad ke negeri Rum sampai meninggal. Nah, kemudian dia bertemu dengan sekelompok kecil dari kaumnya. Kemudian mereka berkata kepadanya bahwa kelompok dari kaumnya itu ada 6, sekitar 6. Kemudian ia menginginkan hal itu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan hal itu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala alaisa lakum fi uswatin hasanah, alaisa lakum fiyya uswatun hasanah." Bukankah ada bagimu dalam diriku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam diriku ini sebagai tauladan yang baik? Fanahum andalika fa asyhadahum ala raj'atiha. Kemudian Nabi melarang mereka melakukan hal itu dan Nabi mempersaksikan mereka untuk kembali kepada keluarganya, keluarganya. Nah, kemudian ia kembali kepada kami dan kami menyampaikan bahwasanya Ibnu Abbas datang dan bertanya tentang sholat witir. Nah, maka kemudian ia berkata, "Ala unabbiuka bi'a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ibnu Abbas berkata, maukah aku beritakan tentang orang yang paling mengetahui di muka bumi ini dengan salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka berkata, "Na'am, ya, boleh." Qala i'ti Aisyah, datanglah kepada Aisyah. Fasalha tsummarji ilayya fa akhbirni bi raddiha alaik. Ya. Kemudian orang ini suruh datang kepada Aisyah dan kemudian setelah datang disuruh bertanya. Setelah bertanya suruh kembali kepada Ibnu Abbas untuk menyampaikan jawaban Aisyah kepadanya. Nah, kemudian dia lakukan. Aku datang kepada Hakim bin Aflah. Nah, kemudian beliau Aflah fastalhaqtuhu. Kemudian aku menemuinya atau aku bertemu dengannya ilaiha di sana, atau di tempat itu. Qala, kemudian dia berkata, "Ma ana biqaribiha." Kata siapa nih? Kata Hakim ya. Nah, saya bukan kerabatnya, kata dia. Saya bukan kerabatnya. Nah, kemudian sesungguhnya inni nahaituha, sesungguhnya aku larang dia au taqula fi hataini syi'atain atau mengatakan dengan dua kelompok atau dua kelompok ini. Syai'an, mengatakan sesuatu fa'abat fihi ma illa mudiyan, Kemudian mereka dua kelompok itu enggan atau nggak mau kecuali ingin tetap terus mudiyan, terus berjalan. Fa'aqsamtu alaihi faja'a ma'i fadakhalna 'alaiha faqalat Hakim wa araftu faqalat Hakim wa arafathu summa na'am summa qala na'am. Kemudian ia enggan untuk fihima, untuk menjadi keduanya, kecuali minta terus berlalu. Nah, kemudian aku bersumpah kepadanya, dan dia datang bersamaku dan kemudian kami masuk kepadanya, kepada Aisyah. Qalat, kemudian ia berkata, Hakim wa arafathu. Nah, Hakim wa arafathu,
Hakim adalah yang aku tahu qala na'am. Hakim yang aku tahu qala dia berkata na'am, iya. Qalat Aisyah berkata, "Man hadzal ladzi ma'ak?" Siapa yang ada bersamamu? Kata Aisyah kepada Hakim. Qala Sa'id ibnu Hisam. Kata Hakim tadi, dia adalah Sa'id bin Hisam. Qalat man Hisam? Siapa Hisam itu? Qala Ibnu Amir. Kemudian disampaikan bahwa Hisam itu adalah anaknya Amir. Qalat fatarahamat alaihi wa qalat na'am ni'mal mar'u kana amiran. Kemudian setelah mendengar bahwa Hisam itu adalah anaknya Amir atau Ibnu Amir, maka Aisyah berkata, berkasih atau memberikan kasih sayang kepadanya dan berkata kepadanya. Nah, apa yang dikatakan? Kata Aisyah, ni'mal mar'u kana amiran, ya. Sebaik-baik orang adalah amir, kata Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian aku katakan, ya ummal mukminin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, wahai umirul mukminin, wahai ummul mukminin, ya. Sampaikanlah kepadaku tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Ya, kemudian Aisyah bertanya, bukankah kamu membaca Al-Qur'an? Kata saya, iya, aku membaca Al-Qur'an. Qalat fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Fahamamtu an aquma thumma bada li qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka setelah menjawab yang demikian itu, aku ingin berdiri untuk apa? Ya, untuk melaksanakan atau melakukan qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berdirinya Rasulullah untuk ibadah. Naam. Qultu, kemudian saya berkata, ya ummal mukminin. Ya. Wahai ummi mukminin, an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambi'ini an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikanlah kepadaku bagaimana berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'u hadhihi surah ya ayyuhal muzammil. Kemudian Aisyah berkata, bukankah kamu mendengar surat ini, maksudnya ya ayyuhal muzammil? Qultu na'am. Ya, qultu bala. Dia menjawab atau aku menjawab, tentu ya. Nah, tentu ya sahibi, tentu ya ikhwani dan sebagainya. Nah. Kemudian qalat Aisyah berkata, fa innallaha iftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Kata Aisyah, sesungguhnya Allah itu mewajibkan salat malam ini di awal surat. Nah. Kemudian Rasulullah SAW melaksanaannya selama 1 tahun. Beliau sudah melakukan selama satu tahun. Nah. Sampai intafakhat aqdamuhum, sampai telapak kakinya bengkak. Wa amsakallahu khatimaha fis sama. Ya, kemudian Allah menggenggam atau menangkap khatimaha fis sama. Ya, orang yang khatimah, orang yang terakhir di langit, 12 syahran. Ya. Kemudian ia menahan perkataan itu di akhirnya di langit sebanyak berapa? 12 syahran, 12 bulan. Ya, 12 bulan berarti setahun, sama. 12 bulan berarti setahun. Ya, kemudian Allah menurunkan sesuatu yang meringankan fi akhir hadis surah, di akhir surat ini, yaitu surat Al-Muzammil.
Fasara qiyamul lail tatawuan min ba'di faridah. Maka jadilah setelah itu bahwa salat lail menjadi tatawu atau sunnah dari setelah diwajibkan kepada mereka. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian fahamamtu an aquma summa badali witru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya ummal mu'minin anbi'ni an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kunna na'uddu lahu siwakahu wa tahuruhu fayab'athuhu Allahu lima syaa an yab'athahu minal laili fayatasawwaku thumma yatawaddau thumma yusalli samanu raka'atin wa la yajlisu fihinna illa inda thaminah fayajlisu wa yadhkuru rabbahu ta'ala wa yad'u thumma yanhadu wa la yaslam thumma yaqulu la yusalli at-tasi'ah thumma yaqulu la yusalli at-tasi'ah thumma rak'atan ya bunay. Ya. Maksudnya summa yaqumu liyusalli at-tasi'ah thumma yaqudu fayadhkurullaha wahdahu thumma yad'u thumma yusallimu tasliman yusmi'una thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun ba'da ma yusallimu fatilka 11 rak'atan ya bunay. Nah. Kemudian ya fahamamtu aku berkeinginan untuk berdiri dan kemudian muncullah pertanyaan yang tentang witir tadi, ya pertanyaan yang tentang witir. Ya, beliau punya pertanyaan bagaimana atau berapa witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan, wahai ummul mukminin, sampaikanlah, beritakanlah kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah berkata, kunna na'uddu lahu siwakahu. Ya, dahulu kami itu menghitung siwaknya. Na'uddu lahu ya, atau menyediakan baginya siwaknya. Kemudian alat bersucinya, air bersucinya. Kemudian dia mengirim atau kemudian Allah mengirim kepadanya bagi orang-orang yang dikehendakinya untuk ba'atsahu, untuk untuk membangkitkannya dari malam hari. Kemudian beliau bersiwak, kemudian beliau wudu, kemudian beliau sholat 8 rakaat. Ya. Wala yajlis, dan tidak ada duduk di antaranya inda saminah di 8 rakaat tadi. Maksudnya nggak ada duduk tahiyat ya. Kemudian beliau duduk dan beliau yazkur dan beliau Dan beliau sebutkan Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ajak yad'u, kemudian beliau bangkit wala yaslam, dan wala yusallim, dan tidak ada salam. Ya, ini menjelaskan tentang sholat. Maksudnya beliau setelah 8 itu duduk, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa, kemudian bangun lagi dari duduk itu, ya. Dan beliau tidak jadi salam, la yusallim, tidak jadi salam. Naam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat yang ke-9 atau rakaat 9. Kemudian beliau duduk, beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berdoa untuknya, kemudian
beliau salam dengan salam yang kami mendengarnya. Ya, setelah rakaat ke-9 beliau salam dengan salam yang keras yang kami bisa mendengarnya. Kemudian setelah itu ya, beliau salat 2 rakaat dan beliau duduk setelah salam tadi. Ya, setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Ya, tadi kan 8 tambah 1 salam. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Fatilka ihda asyara rak'ah. Ya bunayya, kata beliau, itulah sholat 11 yang dilakukan Nabi, wahai anakku. Nah. Kemudian falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahmu aw tara bi sab'in thumma shalla rak'ataini wa huwa jalisun ba'da ma yusallimu fatilka tis'un ya bunayya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha wa kana idza shaghalahu an qiyamil lail naumun aw waja'un aw maradun shalla minan nahari sintai asyrata rak'atan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam asanna, ya, memberikan sunnah, dan beliau akhadahul lahm, ya, sudah beliau diambilkan makanan atau diambilkan daging, ya. Kemudian beliau ketika itu beliau witir dengan 7 kali, ya, witir dengan 7 kali. Ya. Witir 7 kali, kemudian beliau sholat setelahnya 2 rakaat lagi, dan kemudian beliau duduk setelah beliau salam. Maka jika dihitung, yang kedua ini jumlahnya adalah 9, ya, 9 wahai anakku. Nah, kemudian maka Rasulullah SAW idza shalla sholatan ahabba an yudana. Nabi SAW itu, ya, apabila sudah melakukan sholat, maka beliau itu suka untuk merutinkannya. Wakana idza syaghalahu an qiyamil lail, dan apabila beliau itu disibukkan dari qiyamul lail, ya, dengan perkara lain, ya, disibukkan dengan perkara lain dari qiyamul lail, ya, baik dari tidur atau dari sakit, ya, naum, tidur, au wajaun, atau dari capek, ya, au maradun, atau dari sakit. Nah, maka beliau sholat pada siang harinya sebanyak 12 rakaat. Nah, dan wala a'lamu nabiyallah, Nabi Rasulullah SAW qara al-Quran kullahu fil lailatin wala qama lailatan hatta asbaha wala shoma syahran kamilan ghaira Ramadan. Fa'ataitu Ibn Abbasin fa'addatsuhu bihadithiha faqala sadaqat amma law kunta adkhul 'alaiha la ataituha hatta tusyafihani musyafahatan hakadha rawahu al-Imam Ahmad bitamamihi wa qad akhrajahu Muslim fi sahihihi in hadithi Qatadah binahwi. Nah, ya, kemudian kata beliau, saya nggak tahu ada seorang nabi pun dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kullu fi lailatin wala qama lailah, itu membaca Al-Quran kullahu, semuanya dalam satu malam, dan tidak pula berdiri, ya, berdiri sepanjang malam sampai subuh, hatta asbah, sampai subuh. Dan beliau juga tidak puasa 1 bulan sepenuhnya kecuali di bulan Ramadan. Kemudian saya datang kepada Ibnu Abbas dan saya ceritakan itu dengan, ya, apa yang telah disampaikan. Maka beliau katakan bahwa Aisyah itu telah berkata benar. Ya, kemudian amalau kuntu adkhulu 'alaiha. Bagaimana, ya?
bagaimana pendapatmu jika saya masuk kepada Aisyah? Maksudnya saya sendiri yang nanya kepada Aisyah. Ya, maka ya aku akan menemuinya sampai tusyafihani, sampai nanti beliau akan apa? Tusyafihani musyafahatan. Nah, atau berbincang-bincang denganku dengan perbincangan yang langsung. Naam. Dan beginilah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sempurna. Juga telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah bin Nahwi. Nah, kemudian Tariqun ukhra an Aisyah radhiyallahu anha fi hadzal ma'na qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Waqi' haddatsana Zaid ibnu Hubbab haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mihran qala jami'an wal lafdhu Ibnu Waqi' an Musa ibnu Ubaidah haddatsani Muhammad ibn Tahla ya an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aj'alu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasiran yusalli alaihi minal laili fatasama an-nasu bihi fajtama'u fakharaja kal mughdab wa kana bihim rahiman fa khasya an yuktaba alaihim qiyamul lail faqama ayyuhan nas uklafu minan ayyuhan nas aklafu minal a'mali ma tutikuna fa inna allaha la yamallu minas sawab hatta tamallu minal amal wa khairul a'mali ma dima alaihi wa nazala al-Qur'an ya ayyuhal muzammil. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang lain kata Ibnu Katsir dari Aisyah juga fi hadzal makna dengan hadis yang semakna dengan ini ya Ibnu Jarir berkata ya beliau bawakan sanadnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Abu Salamah ya. Dari Abi Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Beliau berkata, aku itu suka menjadikan untuk Rasulullah SAW itu tikar, alas ya, yang biasa digunakan untuk sholat beliau di waktu malam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kesempatan atau menerimanya. Tasamahan nas, kemudian manusia bertasamu atau menerima, kemudian mereka semuanya berkumpul ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar kal mudhab seperti orang marah ya. Ketika mereka berkumpul, Nabi keluar seperti orang marah ya. Padahal Nabi itu orang yang lembut, orang yang rahim. Ya, kenapa marah beliau? Ya, ini kan lagi cerita tentang apa? Tentang Aisyah suka menjadikan alas buat Nabi SAW agar digunakan untuk sholat malam, qiyamul lail ya. Kemudian manusia pun ikut ya. Manusia pun ikut berkumpul dengan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi keluar dengan muka yang marah, padahal beliau adalah orang yang penyayang. Kenapa marah? Karena beliau takut sholat malam itu khawatir akan diwajibkan lagi untuk manusia. Nah, makanya beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ya. Bebankanlah amal-amal yang kalian mampu, ya. Kerjakanlah amal yang kalian mampu. Maka sesungguhnya Allah tidak akan bosan menuliskan untuk kalian pahala sampai kalian itu bosan dengan sendirinya beramal. Jadi selama kalian mau beramal, Allah tidak akan bosan untuk menulis pahala untuknya.
Dan kata Nabi, sebaik-baik amal adalah yang rutin. Ya. Sebaik-baik amal adalah amalan yang rutin. Kemudian nazal Al-Quran ya ayyuhal muzammil. Turunlah Al-Quran di surat ya ayyuhal muzammil. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Qumil laila illa qalila. Turunlah ayat Al-Quran ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi hatta kana ar-rajulu yarbitul habla wa yata'allaq ya. Aw zid alaihi ataulah tambahkan dari malam itu ya semampu kalian. Nah, sampai ada orang yang mengikatkan diri di tambang atau di tali dan beliau menggantungkan biar bisa berdiri malam atau biar bisa sholat malam untuk menjaga beliau dari tidur atau dari yang lainnya. Ya, kemudian famakatsu bidzalika samaniyata ashhur, dan hal itu berlangsung mereka melakukan sholat malam itu selama samaniyata ashhur 8 bulan. Jadi dulu sholat malam itu diwajibkan untuk mereka, untuk para sahabat dan untuk Nabi SAW juga. Nah, kemudian setelah itu Allah melihat hal yang diinginkan oleh mereka dari keridhoannya. Kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada mereka dan kemudian Allah menarik hukumnya dari tadinya wajib menjadi tidak wajib lagi. Wa tarakal qiyamal lail. Kemudian ia meninggalkan qiyamul lail. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, warawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Musa Ibnu Ubaidah Ibnu Ubaidah Ar-Rabadi wa huwa dha'ifun wal haditsu fi sahih biduni ziyadati nuzuli hadhihi surah wa hadha siyaqu yuhimu anna nuzul hadhihi surah bil Madinah wa laysa kadzalik wa inna ma hiya makkiyah qala ta'ala fi hadha siyaq inna baina nuzuli awwaliha wa akhiriha thamaniyata ashhurin gharibun faqad taqaddama fi riwayati Ahmad annahu kana bainahuma sanah wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj hadatsana Abu Usamah an Mis'ar an Simak al-Hanafi sami'tu Ibnu Abbas yaqulu awwalu ma nazala awwalul muzammil kanu yaqumuna nahwa min qiyamihim fi syahri Ramadan wa kana baina awwaliha wa akhiriha qaribun min sanah wa hakadha rawahu Ibnu Jarir an Abi Quraib an Abi Usamah bihi qala as-Sawri wa Muhammad ibn Bishr al-Abdi kilahuma an Mis'ar an Simak an Ibni Abbas kana bainahuma sanah wa rawahu Ibnu Jarir an Abi Quraib an Waqi an Israil an Simak an Ikrimah an Anas an Ibni Abbas mislahu. Kemudian di riwayat lain dari Abu Hatim atau Ibnu Abu Hatim dari jalur Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi bahwa riwayat yang disebutkan di atas tadi itu adalah riwayat yang dhaif atau yang lemah. Sedangkan hadis yang sahih itu tidak ada tambahan turun padanya surat ini turun padanya surat ini, nggak ada tambahan surat itu kalau yang hadis sahihnya. Sedangkan tadi di atas kan ada atas kemudian turunlah ayat ya ayyuhal muzammil sampai akhir. Dan siyak ini dan penggalan hadis ini itu bisa memberikan yuhimu waham itu keraguan bisa memberikan keraguan tentang turunnya surat ini kalau kita percaya dengan riwayat bahwa hal itu turun di saat itu. Akan memberikan kebimbangan atau memberikan keraguan bahwa surat Al-Muzammil apakah diturunkan di Madinah atau tidak seperti itu. Wa inna ma hiya makkiyah, hanya saja
surat Muzammil itu adalah surat yang disebut surat Makkiyah, bukan Madaniyah atau bukan turun di Madinah. Nah, kemudian ya ucapannya atau ya perkataannya dalam hal seperti ini sesungguhnya antara nuzul atau antara turunnya awal surat ini ya ayyuhal muzammil dan ya antara akhirnya itu jaraknya adalah 8 bulan. Ini juga namanya riwayat yang gharib atau riwayat yang sangat asing. Nah, padahal sudah berlalu dalam riwayat Ahmad bahwa jarak antara keduanya, antara awal ayat turun dengan akhir ayatnya itu adalah 1 tahun. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga berkata dari Abu Sa'id al-Ashaj, ya, kemudian menceritakan dari guru-guru mereka, dan kemudian Simak al-Hanafi saya mendengar dari Ibnu Abbas berkata bahwa yang paling pertama turun dari paling pertamanya surat Muzammil adalah yakumuna, ya, adalah kanu yakumun, bahwa mereka dulu itu berdiri nahwan min qiyamihim fi syahri Ramadan, ya. Jadi mereka berdiri di bulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Dan antara awal ayat dan akhirnya, kata beliau, ya, sebanyak 1 tahun, ya, atau mendekati 1 tahun. Dan riwayat Ibnu Jarir dari Abi Quraib dari Abi Usamah ini seperti itu juga. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Muhammad Bishr al-Abdi, mereka berdua dari Mis'ar, dari Simak, dari Ibnu Abbas, bahwasanya di antara keduanya ada ya 1 tahun. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Abi Quraib, dari Waqi, dari Israel, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang seperti itu juga. Berarti jarak antara awal ayat dengan akhirnya itu 1 bulan. 1 tahun, bukan 8 bulan. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat, ya, Ibnu Jarir berkata kembali, qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mihran an Sufyan an Qais Ibn Wahab an Abi Abdurrahman qala lamma nazalat ya ayyuhal muzammil qamu haulan hatta warat aqdamuhum wa sawquhum hatta nazalat faqra'u ma tayassara minhu qala fastarahan nas wa kadza qala al-Hasan al-Basri wa Suddi wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri haddatsana Muadz ibnu Hisham haddatsana Abi an Qatada an Zurarah ibnu Awfa an Sa'id ibn Hisham qala faqultu ya'ni li Aisyah akhbirna an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil qultu bala qalat fa innaha kanat qiyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu hatta intafakhat aqdamuhum wa hubisa akhiruha fis sama'i 16 sahran thumma nazala qala Ma'mar an Qatadah qumil laila illa qalilan qamu haulan nam haulan au haulaini hatta in tafakhat suquhum wa aqdamuhum fa anzalallahu takhfifuha ba'da fi akhir surah. Ya, kemudian Ibnu Jarir Imam At-Tabari, ya, Ibnu Jarir Imam At-Tabari juga memberikan riwayat yang beliau kumpulkan, yang beliau sambungkan kepada guru-gurunya sampai kepada siapa? Sampai kepada Abi Abdurrahman, bahwa dia berkata, ketika turun ayat ya ayyuhal muzammil, mereka itu berdiri selama 1 tahun, maksudnya melakukannya, mereka melaksanakan selama 1 tahun, sampai warat aqdamuhum, sampai
kaki-kaki mereka itu bengkak, wasuquhum dan betis-betis mereka. Ya, sampai turunlah ayat faqra'u ma tayassara minhu, ya. Sampai turunlah ayat di akhir faqra'u, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Qala, ia berkata fastarahan nas. Kemudian setelah itu manusia istirahat dari menjalankan qiyamul lail atau salat malam. Dan seperti itu juga diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, kemudian Suddi. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, ya, dan Abu Zur'ah bahwa beliau ya telah ya menyampaikan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Qawaririyah. Kemudian beliau sambungkan riwayatnya juga dari Mu'ad bin Hisham, kemudian dari Abi, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'id bin Hisham. Ia berkata, aku bertanya, maksudnya bertanya kepada Aisyah, ya. Ya Aisyah, sampaikanlah kepada kami tentang salat malamnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ia berkata, bukanlah kamu telah membaca ya ayyuhal muzammil? Kata aku, tentu ya Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, fa innakan, ya. Maka sesungguhnya ayat itu atau surat itu adalah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sampai intafakhat aqdamum, sampai kakinya itu bengkak, ya. Dan kemudian bagian akhir surat ini itu ditahan, ya, di langit sampai 16 bulan, ya. Dalam riwayat ini sampai 16 bulan ditahannya. Bagian akhir surat ini ditahan atau tidak langsung turun sampai 16 bulan. Kemudian Ma'mar dari Qatadah berkata, ya, qumil laila illa qalila. Berdirilah pada malam hari, ya, untuk melakukan senang salat kecuali sedikit. Nah, qamu haulan, berdiri pada satu haul, ya, atau 1 tahun. Atau 2 tahun sampai betis-betis mereka itu benar-benar bengkak dan kaki-kaki atau telapak kaki mereka. Kemudian baru turunlah ayat untuk meringankan yang berada di akhir surat ini. Wallahu a'lam. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah